Kami bersyukur karena pagi hari ini kami kembali diberikan percayaan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Betul, kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, kami tidak ada di satu waktu yang sama, tapi kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami. Allah hadir dalam rumah kami masing-masing, sehingga hari ini, pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami. Kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami. Kami mengalami perjumpaan dengan Yesus kami, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil untuk Allah kerjakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Pada akhirnya pagi hari ini ya Bapa, kembali kami rindu untuk membuka hati kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami, berhasil dalam apa yang Engkau suruhkan atas kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami buat firman umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, baik mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Instagram, mereka yang bergabung melalui Zoom. Hari ini kami perkatakan adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil buat anak-anak Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus berkata, Tuhan, bagi orang percaya ini yang kami pegang, bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah kerjakan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita rindu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita rindu untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya terus hidup kita dibersihkan dan dibersihkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita sudah ada dalam Kejadian pasalnya yang ke-18. Iya kan, kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal yang ke-17, sudah dikasih dalam Tuhan, di mana kita lihat bersama-sama bahwa Abraham ketika mendengarkan bahwa melalui Sarah akan lahir keturunan yang besar, bahwa melalui Sarah anak itu akan menjadi anak perjanjian, Alkitab mencatat Abraham tertawa. Iya kan? Kenapa Abraham tertawa? Karena lucu. Makanya selalu saya bilang begini, kalau cara kerja Tuhan itu gak pernah masuk dalam pikiran logika kita. Iya kan? Karena apa? Karena otak kita kecil, segede bapau, dan cara kerja Tuhan besar, cara kerja Tuhan ajaib. Gak pernah terpikirkan bagi kita bagaimana Tuhan tolong saya. Gak pernah terpikirkan bagi kita bagaimana Tuhan bela hidup saya. Gak pernah terpikirkan bagi saya bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saya. Tapi yang saya tahu, selama saya percaya, maka selalu ada jalan keluar. Yang saya tahu, selama saya mengerti Tuhan ada dalam hidup saya, maka saya gak boleh takut, saya gak boleh panik, saya gak boleh khawatir, karena Yesus membela dan menolong kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Kejadian pasal yang ke-18, di ayatnya yang pertama. Iya kan, di ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian pasalnya yang ke-18, ayat pertama sampai dengan
ayat yang ke-15. Haleluya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Saudara, setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, apa yang Tuhan sampaikan? Yang Tuhan sampaikan selalu janjinya. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan sampaikan adalah janjinya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyampaikan janjinya, maka disitulah Abraham dikuatkan. Saya percaya pasti Abraham ada kekhawatiran. Itu sebabnya Abraham tertawa di pasal 17. Kenapa Abraham tertawa? Karena Abraham mulai berpikir dengan cara dia berpikir. Masa dari kita orang-orang tua bisa lahir keturunan yang besar? Masa dari kita orang-orang tua bisa melahirkan anak cucu yang banyak? Karena cara berpikir Abraham inilah maka dia tertawa. Tapi setiap kali Tuhan bertemu dengan mengizinkan dia pribadinya maupun malaikatnya untuk bertemu dengan Abraham, maka yang selalu diingatkan adalah janji. Janji yang sama terus menerus diingatkan. Bahwa kamu akan memiliki keturunan yang besar seperti bintang di langit, pasir di tepi laut banyaknya. Melalui Sarah akan lahir anak perjanjian, dan melalui dialah akan lahir keturunan-keturunan yang besar yang akan menjadi raja-raja bangsa-bangsa. Saudara, berarti yang Tuhan inginkan adalah setiap kita selalu mengingat apa yang menjadi janjinya. Betul, saya mengerti tidak mudah. Kenapa? Karena apa yang kita lihat selalu bertolak belakang dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Di sisi lain kita pegang janji Tuhan, tapi ketika kita buka mata kita masuk dalam kehidupan kita keseharian, kita melihat apa yang begitu banyak menjadi kekurangan, keterbatasan yang seringkali akhirnya meragukan hati kita untuk percaya akan janji Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Sebagaimana Tuhan selalu menampakkan diri kepada Abraham untuk mengingatkan janjinya kepada dia, saya juga percaya Tuhan mau setiap kita kembali kepada firman-Nya untuk mengingat akan janjinya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus ingat adalah janji Tuhan. Amin. Yang saya harus ingat adalah janji Tuhan. Daud mengerti akan hal ini, sehingga ketika diperhadapkan dengan Goliat, Daud gak peduli apa yang ada di hadapannya. Yang Daud pegang adalah, aku percaya Allah menyertaiku, aku percaya Allah membelaku, aku percaya apa yang ada di hadapanku tidak bisa mempengaruhi apa yang menjadi janji Tuhan terjadi dalam hidupku. Itu yang harus kita perkatakan, itu yang harus kita imani, itu yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat belas kasihan-Mu, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuanku segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini, jawab mereka. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segera ambil 3 suka tepung yang terbaik, remas dan buat roti bundar. Lalu lanjut Abraham lari ke lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk, yang baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah.
Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Kemarin-kemarin belum ada omongan tahun depan. Kapan tahunnya? Bahasanya masih blunder. Ya kan? Belum ada jeda waktu kapan saya harus menunggu kelahiran anak-anak saya. Seperti yang difirmankan Tuhan, akan seperti pasir tepi laut, akan seperti bintang di langit. Belum ada waktunya. Tapi di pasal 18 ini Tuhan mengingatkan bahwa tahun depan, wah udah dikasih tahunnya. Abraham tambah semangat, wah tahun depan gak lama lagi. Tahun depan mendapatkan engkau, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mendapat seorang anak laki-laki. Dan Sarah, perhatikan saudara, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11, Alkitab mencatat apa yang menjadi kekurangan mereka berdua. Adapun Abraham dan Sarah telah tua, lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ini kelemahan yang ada pada mereka berdua. Realita, keadaan, apa yang terjadi, kenyataan adalah tidak mungkin. Sama-sama bilang sama saya, kenyataannya tidak mungkin. Kenyataan tidak mungkin, tapi di sisi lain, haleluya, ada satu pribadi yang selalu mengingatkan kita bahwa dalam ketidakmungkinan itu engkau akan melihat kuasa Allah sempurna. Tapi kan pada akhirnya keputusan ada di saudara dan saya. Apakah kita mau membesarkan ketidakmungkinan itu, atau kita mau membesarkan setiap kemustahilan yang akan Allah buat dalam hidup kita? Kita mau membesarkan yang mana? Selalu ada yang membuat kita goyah. Selalu ada yang membuat kita goyah. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, Alkitab sudah mencatat Abraham dan Sarah lanjut usia, tua. Bahkan Alkitab mencatat Sarah telah mati haid. Tapi di sisi lain Allah berfirman, tahun depan aku akan datang kembali kepadamu, dan Sarah istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Ayat 12. Apa yang terjadi? Di ayat 17, di pasal 17, Abraham yang tertawa. Di pasal 18, ayat 18, Sarah yang tertawa. Ayat pasal 12 maksud saya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Sarah melihat apa yang menjadi kekurangan. Sarah melihat apa yang menjadi ketidakmungkinannya. Mereka berdua sudah tua, tidak lagi memiliki hawa nafsu. Tapi di sisi lain Tuhan berfirman bahwa tahun depan kau akan punya anak. Tertawalah Sarah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, perkataan firman Tuhan ini harus kita terus kumandangkan setiap hari. Pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Itu pertanyaan besar dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kata-kata itu bisa juga berupa seperti ini. Masihkah aku percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidupku? Kata-kata itu bisa juga berkata, masihkah aku percaya bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagiku itu bisa dan mungkin bagi Tuhan?
Biarlah kalimat pertanyaan ini terus menerus dikumandangkan dalam hati dan hidup saudara. Untuk apa? Untuk kita menyadari, ayo percaya dong Tuhan masih buat mujizat. Ayo percaya dong Tuhan masih punya perkara-perkara, akan buat perkara-perkara dahsyat. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, jelas tahunnya sudah ketahuan saudara ya. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. 15. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi dari pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat 15 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan terus janji-janjinya buat setiap umatnya. Kenapa sih Tuhan mau mengingatkan terus janjinya? Karena janji Tuhan pasti terjadi. Ketik di kolom komentar saat ini, janji Tuhan pasti tergenapi. Gak ada yang gak tergenapi. Yosua bilang dari semua yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, dari segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Semuanya digenapi. Haleluya. Wow, kalau kita menyadari hal ini saudara, kita gak lagi fokus dengan apa yang kita lihat. Maka Rasul Paulus jelas katakan, kita orang percaya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kenapa? Karena seringkali yang kita lihat mengecewakan, seringkali yang kita lihat menakutkan, seringkali yang kita lihat mengkhawatirkan. Dan akhirnya kita mulai berpikir, Tuhan kira-kira bisa nggak ya? Tuhan kira-kira sanggup nggak ya? Kan itu akan terus berkecamuk dalam hati dan pikiran kita ketika kita hanya terfokus dengan apa yang tidak mungkin menurut kita. Karena itu latihlah, ajar, belajar selalu untuk membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita menyadari segala perkara dapat Tuhan aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan buat kehidupanku. Yes, janji Tuhan pasti tergenapi. Mungkin sekarang belum. Abraham tunggu 25 tahun kok. Tapi setiap kali Abraham mulai khawatir, Tuhan datang meneguhkan imannya. Setiap kali Abraham mulai tawar hati, Tuhan datang menegurnya untuk memberikan kembali, mengingatkan akan janji-janjinya. Berarti setiap kali kita mulai ragu, baca Alkitab. Setiap kali kita mulai khawatir, baca Alkitab. Setiap kali kita mulai bimbang cemas, baca Alkitab. Jangan justru engkau entertain ketakutanmu. Jangan justru engkau entertain kecemasanmu. Sama-sama bilang sama saya harus baca Alkitab. Karena disitulah janji Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Amin. Ini yang perlu kita ingat. Jangan lagi terfokus dengan segala ketidakmungkinan. Apapun ketidakmungkinan yang bisa menghampiri hidup kita, it's okay. Bukan berarti karena itu karena yang kita lihat adalah kelemahan, ketidakmungkinan, lalu kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan. Pastikan kita selalu ingat, saya masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Itu sebabnya ayat 14-nya yang saya mau bagikan buat kita hari ini secara khusus di ayat 14. Selalu taruh dalam hati kita, biarlah ini pertanyaan. Harusnya menjadi pertanyaan yang membuat kita sadar gitu loh. Kita kembali sama-sama ayat 14 saudara. Ini perkataan firman Tuhan bilang begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabnya jelas enggak. Ya enggak ada. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita percaya tidak ada yang mustahil bagi.
ya Dia Tuhan. Karena itu pastikan dalam hidup kita tidak ada yang mustahil untuk Tuhan buat, untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, karena itu saya pelajari beberapa hal, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat, karena kita masih punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Dengar, yang pertama, jangan mudah menyerah dalam menghadapi setiap persoalan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh gampang menyerah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh gampang menyerah. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh gampang menyerah. Saya nggak habis pikir kalau ada anak-anak Tuhan yang baru menghadapi goncangan dikit langsung bilang, aduh Tuhan capek, aduh Tuhan ikut Tuhan kok seperti ini amat sih, aduh Tuhan kok ikut Tuhan semakin susah sih. Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang-orang seperti ini gampang sekali dimakan oleh iblis. Alkitab bilang ia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti iblis tahu ada orang-orang yang gampang nyerah, yang gampang ditelan, yang gampang dijatuhkan. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau kita masih punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Oh haleluya. Maka saya gak boleh gampang menyerah menghadapi setiap persoalan hidup. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tapi saya tahu saya tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menguatkan saya. Ada Tuhan yang menemani saya dalam perjalanan saya. Membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, mematahkan setiap palang-palang besi. Dan kita lihat, Dia Allah yang memampukan kita untuk berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Apa yang dibilangkan firman Tuhan di sana? Itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Rasul Paulus bilang, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Dia berkuasa. Amin. Ini perkataan yang harus kita ucapkan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kenallah pribadi Allahmu. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Dia berkuasa. Karena itu ketika aku diperhadapkan dengan masalah, aku diperhadapkan dengan pergumulan, aku gak boleh gentar, aku gak boleh tawar hati, aku gak boleh down. Aku tahu segala perkara aku dapat lakukan bersama dengan Tuhan. Karena kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan saya, ketika saya taruh di tangan Tuhan, maka Tuhan memampukan saya untuk mengerjakan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada perkara yang mustahil, maka yang pertama, jangan mudah menyerah dalam menghadapi setiap persoalan. Jangan gampang nyerah. Gak ada manusia yang gak punya persoalan. Gak ada manusia yang gak punya masalah. Setiap kita punya persoalan, setiap kita punya masalah. Dan itu dipastikan oleh firman Tuhan tidak akan pernah melebihi kekuatan. Haleluya. Itu dipastikan tidak akan pernah melebihi kekuatan. Yang kedua, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada yang mustahil. Ingat perkataan tadi di ayat 14. Adakah sesuatu pun yang mustahil buat Tuhan? Itu selalu kita ingat. Karena baginya tidak ada yang mustahil, maka yang kedua, jadilah orang yang belajar bersyukur dalam menghadapi apapun. Jadilah orang yang mudah bersyukur menghadapi apapun. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan, karena itu kemauan Tuhan. Bersyukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kehendak Tuhan jelas bukan bersungut-sungut.
Kehendak Tuhan jelas bukan mengeluh, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di dalam setiap masalah yang kita hadapi ada karya Tuhan. Nah, kalau orang hanya melihat masalahnya, dia akan bersungut-sungut. Kalau orang hanya melihat pergumulannya, dia akan mengeluh. Tapi kalau anak-anak Tuhan belajar melihat melampaui masalah. Sama-sama bilang sama saya, melampaui masalah. Karena di belakang masalah selalu ada berkat. Di belakang fitnahan selalu ada promosi. Di belakang tekanan selalu ada naik tingkat. Karena itu yang Tuhan mau, belajar bersyukur. Jangan mengeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat Tuhan di belakangnya terjadi. Karena itu belajarlah bersyukur, belajarlah bersyukur, belajarlah bersyukur. Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat ke-10 bilang begini. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Tatkala Ayub sedang diproses, Ayub sedang diuji, istrinya ngajak untuk tinggalin Tuhan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub bilang, kau berbicara seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Lihat, Ayub dalam tekanan seperti itu dia belajar bersyukur. Dia tidak mengeluh sekalipun dia punya alasan untuk mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut sekalipun dia punya alasan untuk lakukan hal itu. Iya kan? Kita kan nggak sampai menderita seperti Ayub, saudara. Betul punya pergumulan, betul punya masalah, tapi tidak parah sama seperti dia. Harus kehilangan segala sesuatu, bahkan termasuk sakit penyakit, kehilangan kesehatan. Tapi Alkitab mencatat dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Karena Ayub menyadari bahwa di balik semua yang terjadi dalam kehidupannya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Amin. Yes. Makanya jangan buru-buru menilai. Wah, kalau begini jadinya nanti begini nih. Aduh, kayak yang udah paling tahu gitu, saudara-saudara. Kan kita ini pemeran. Tuhan sutradara kehidupan kita. Dia reka-rekakan, dia atur segala sesuatu untuk kita melihat karyanya yang ajaib. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan terlebih dahulu, it's okay. Sekalipun kita harus mengalami kesusahan terlebih dahulu, it's okay. Tapi kalau di balik penderitaan dan kesusahan kita melihat kemuliaan Tuhan, maka saya berani berkata, saya siap. Karena di balik semuanya saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Di balik segala sesuatu kesusahan-kesusahan yang akan kita hadapi, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Bangsa Israel tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah membelah laut Tiberau kalau sebelumnya tidak diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan jalan buntu. Tapi ketika jalan buntu di hadapan mereka, disitulah mereka melihat kemuliaan Allah. Disitulah mereka melihat kuasa Allah. Engkau mau melihat kemuliaan Allah? Engkau mau melihat kuasa Allah nyatakan dalam hidupmu? Engkau harus mentok dulu, bos. Engkau harus tidak ada dalam jalan keluar dalam hidupmu. Baru engkau akan melihat kuasa Tuhan. Tapi bagian kita, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Karena ketika kita mulai mengeluh, kita mulai bersungut-sungut, semakin susahlah hidup kita. Masalah aja udah membuat hidup kita sulit, apalagi kita tambah mengeluh, apalagi tambah kita bersungut-sungut. Ya, jadi yang kedua, ketika kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, maka yang kedua, jadilah orang yang mudah bersyukur menghadapi apapun. Yang ketiga, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada yang mustahil, maka yang ketiga saya pelajari, kita tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Mungkin saudara bilang, tapi Pak, bangsa Israel ngalamin jalan buntu. Di belakang orang-orang Firaun, orang-orang Mesir akan membunuh mereka. Di depan mereka ada laut Tiberau. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu bukan jalan buntu.
Alkitab mencatat Tuhan sengaja membawa mereka ke sana. Oh, jangan lupa hal itu, saudara. Jangan pernah lupa akan hal itu, bahwa Tuhan membawa dan mengarahkan mereka ke jalan itu. Supaya apa? Sederhana. Supaya bangsa Israel yang kepala batu, keras kepala, tegar tengkuk, susah diatur itu melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang diarahkan Tuhan dalam suatu peristiwa, dalam suatu keadaan, dalam satu kenyataan yang kau lihat bahwa susah menjalani hidup, saya cuma mau ingatkan satu hal. Engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup. Imani itu, imani. Jadi jangan lihat susahnya, lihat jauh melampaui apa yang kau mengalami di saat ini, apa yang akan dihadapan. Karena di belakang sana kau akan melihat. Itu sebabnya pastikan. Yang ketiga, orang-orang yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang ini tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Itu sebabnya Yesus bilang apa, saudara? Akulah pintu. Haleluya. Kalau Yesus menyatakan diri sebagai akulah pintu, berarti ketika semua pintu kita lihat tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka. Dan pintu itu bernama Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada pintu yang terbuka buat hidup saya. Ketik di kolom komentar, Yesusku adalah pintu buat aku melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada perkara yang mustahil, maka yang pertama, jangan mudah menyerah dalam menghadapi setiap macam persoalan, setiap macam pergumulan hidup. Jangan jadi orang-orang yang gampang menyerah. Yang kedua, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada perkara yang mustahil, jadilah orang yang mudah bersyukur menghadapi apapun. Kenapa? Karena di belakang setiap persoalan kita akan melihat mujizat. Di balik setiap pergumulan kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, karena kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada perkara yang mustahil, maka ingat hal ini. Kita tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Kenapa? Karena Yesusku adalah pintu buat setiap masalahku. Yesusku adalah jalan buat setiap pintu-pintu yang tertutup. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dan baginya tidak ada yang mustahil, maka yang keempat, biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu terima mujizat. Karena kita terlebih dahulu mengalami kuasa. Itu sebabnya biarlah orang lain melalui hidup kita juga mengalami kuasa. Makanya selalu saya bilang, jangan takut gitu untuk dikatakan sok rohani gitu loh, saudara. Jangan sampai kita terintimidasi ketika orang bilang sok rohani, lu kayak pendeta aja lu bagi-bagiin firman. Oh, sok rohani lu kayak pendeta aja lu sok sharing-sharing. Zaman sekarang adalah zaman di mana anak-anak Tuhan buka suara untuk membagikan kesaksian agar banyak anak-anak orang-orang lain yang belum mengenal Kristus itu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. It's okay. Daripada yang kita bagikan adalah kekurangan-kekurangan orang, daripada kita bagikan adalah gosip-gosip murahan yang gak jelas, yang buat orang justru makin kecewa, makin pahit hati. Buat apa kita sudah menjadi perpanjangan tangan iblis kalau begitu? Itu sebabnya saya mau ingatkan hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Maka saya harus melebarkan pekerjaan Bapa saya. Saya harus melebarkan pekerjaan Tuhan saya. Amin. Yes. Ayo dong. Jangan malu bersaksi. Kita ada untuk menjadi mujizat buat orang lain. Karena kita sudah ditolong Tuhan. Maka biarlah Tuhan menolong orang lain melalui hidup kita. Prinsipnya sederhana begini, saudara. Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain kok.
Tapi sorry bahasa saya, alangkah bodohnya kita kalau kita tidak mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Sorry bahasa saya, alangkah bodohnya kita, alangkah rendahnya kita kalau kita tidak mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain, untuk menghibur orang lain, untuk menjadi kekuatan buat orang lain, untuk menjadi mujizat buat orang lain. Jangan fokus pada masalahmu, saudara. Setiap orang punya masalah. Tapi biarpun kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita rindu untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena itu yang keempat, yang terakhir, ingatlah, kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Karena kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dalam kehidupan kita. Ayo jadi mujizat buat orang lain melalui kita, melalui hidup saudara dan saya. Tuhan mau pakai saudara dan saya kok. Saya percaya Tuhan mau pakai saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan mau pakai hidup saya. Karena kalau kita hidup tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka iblis yang akan pakai hidup kita. Kita mau pakai siapa? Kita mau dipakai siapa? Itu keputusan kita. Kalau engkau tidak mau dipakai Tuhan, maka iblis akan pakai hidup. Mungkin kau berkata, saya tidak mau dipakai Tuhan, saya tidak mau dipakai iblis. Gak bisa. Pasti salah satu akan pakai. Prinsipnya sederhana, kalau engkau tidak mau pakai Tuhan untuk menjadi berkat, maka sebaliknya, engkau akan dipakai setan untuk menjadi kutuk buat orang lain. Tapi sebaliknya juga, kalau engkau menolak untuk dipakai setan untuk menjadi kutuk buat orang lain, maka engkau sedianya akan dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain, dan untuk menjadi mujizat buat orang lain yang memerlukan mujizat hari-hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami sadar betul, kami percaya betul, hidup kami adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapak, apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Allah patri firman-Mu, Allah materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga biarlah apapun yang hari-hari ini kami sedang hadapi, kami mau memandang bukan hanya masalah yang kami lihat, tapi kami mau melihat jauh melampaui masalah yang ada di hadapan kami. Karena di belakang setiap masalah kami, di belakang setiap pergumulan kami, sungguh kami melihat ada kemuliaan Allah yang dahsyat, yang akan membuat kami terkagum-kagum dan berkata, Yesus, Engkau luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini ya Bapak, kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa seringkali kami sama seperti Abraham, sama seperti Sarah, melihat apa yang menjadi kekurangan kami, melihat apa yang menjadi ketidakmungkinan kami. Ada orang-orang yang mungkin berkata, bagaimana Yesus bisa menyembuhkan kalau dokter sudah vonis bahwa sakit penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Ada orang-orang lain yang berkata, bagaimana rumah tangga saya bisa dipulihkan kalau suami saya seperti ini, kalau istri saya seperti ini. Ampuni kami hari ini ya Tuhan. Karena seringkali yang kami lihat, yang kami besarkan adalah ketidakmungkinan yang sering ada di hadapan kami. Tapi hari ini kami dengarkan firman-Mu, sebagaimana Engkau mengingatkan Abraham akan janji-janji. Kami rindu untuk selalu memegang janji Tuhan. Kami selalu rindu untuk selalu diingatkan akan janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu ya dan amin. Janji Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut-Mu ya Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Janji-Mu mengatakan kepada setiap kami bahwa apapun yang kami hadapi tidak akan melebihi kekuatan kami, sebab Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami. Janji-Mu mengingatkan kami bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Janji-Mu mengingatkan kami, carilah kerajaan Allah serta kelebihan kepadanya ditambah-tambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kebenaran itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Janji Allah mengingatkan kepada kami, 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Biarlah hidup kami tidak fokus kepada masalah, penderitaan, pergumulan, setiap hal yang ada di depan kami, tapi fokus hidup kami hanya kepada janji Tuhan. Bapak, Hamba berdoa, ada begitu banyak janji-Mu dalam firman-Mu.
Biar setiap hari kami terus merenungkan firman-Mu. Setiap hari kami terus merenungkan firman-Mu. Setiap hari kami rindu untuk selalu diingatkan akan kebenaran. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami diajar untuk tidak hidup mengeluh, tidak hidup bersungut-sungut dengan setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu di belakang setiap penderitaan kami, di balik setiap masalah pergumulan kami, selalu ada berkat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Hari ini kami juga diingatkan untuk dapat menjadi berkat buat orang lain, untuk menjadi jalan keluar buat orang lain, untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Itu sebabnya kami mau hidup memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berkata, ya Tuhan, pakai hidup kami. Pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Pakai hidup kami untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Ini kami, utuslah kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan. Biar Tuhan tolong setiap kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pergi meninggalkan kami. Tuhan ada meneguhkan dan menguatkan setiap langkah hidup kami. Dan kami bersyukur. Karena campur tangan Tuhanlah kami boleh ada sampai dengan hari ini kami ada. Itu sebabnya pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan pergumulan umat masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kalau di antara mereka yang hari-hari sakit mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan mereka oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang bergumul untuk rumah tangga mereka, suami atau istri mereka. Tuhan juga jamah, Tuhan juga pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang hari ini bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul buat usaha dagang mereka, ya Tuhan. Mereka yang bergumul buat bisnis mereka, dalam nama Yesus. Tuhan tolong Allah membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Allah mempertemukan mereka dengan klien-klien yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba menyerahkan mereka, umat Tuhan, satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Di antara mereka yang harus dan memiliki kerinduan untuk melunaskan setiap utang piutang mereka, harus membayar setiap cicilan-cicilan yang ada. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga setiap hal dapat dalam mereka bisa mempelajari apa yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bapa, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda dengan kesetiaan mereka untuk selalu beribadah kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang memberkati masa muda mereka. Tuhan sendiri yang menolong masa muda mereka. Tuhan sendiri yang membela masa muda mereka. Bahkan hari depan yang penuh harapan ada dalam hidup mereka. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan Allah kirimkan bagi mereka. Bapak, terima kasih. Pakai hidup mereka Tuhan untuk bersaksi. Banyak orang-orang muda datang berbalik kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan di zaman-zaman yang semakin hari semakin jahat ini, karena Allah dimuliakan. Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini secara khusus, jika ada rumah tangga yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka, Bapak, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat mereka di dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan mereka. Dibukakan kandungan mereka di dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun atas rumah tangga mereka, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus terjadi. Kuasa Allah turun nyata atas hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Allah memberkati kota di mana kami tinggal. Diberkati kota kami. Ditolong kota kami, sehingga kota kami diberkati Tuhan, aman, tentram, damai dalam nama Yesus.
dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat, dijauhkan dari setiap permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, tolong bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Oh, Allah memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Allah berikan roh takut dan gentarakan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Tuhan tolong. Bahkan mereka, Panglima TNI, Kapolri, Allah memberkati kepala BNPB, BNPT, di dalam nama Yesus, BIN, BNN, di dalam nama Yesus. Bahkan DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh takut dan gentarakan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Kami berdoa buat gubernur, kami berdoa buat wali kota, kami berdoa buat bupati yang ada di dalam nama Yesus. Roh takut dan gentarakan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan, mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat berakhirnya masa-masa pandemik ini. Kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan terjadi atas Indonesia berkenaan dengan masa-masa pandemik ini. Oh Tuhan, tolong biar semua dijaga Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu ada atas setiap mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID, para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih karena kami tahu kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Maka sepanjang hari ini kami dibela, disertai, ditolong, dijaga, dituntun oleh Tuhan dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Berkati setiap apa yang anak-anak Tuhan kerjakan di sepanjang hari ini. Biar Tuhan arahkan ke dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga mereka sungguh boleh melihat pembelaan, penyertaan Allah terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Arahkan kedua tangan-Mu, saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau akan kembali dalam aktivitas-Mu masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Bapa mau ucapkan berkat buat umat-Mu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidup-Mu sepanjang hari ini. Kami berjalan dalam kuasa mujizat Tuhan setiap hari terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat masih ada mujizat. Ingat bahwa Allah yang kita sembah, baginya tidak ada yang mustahil. Terus perkatakan, adakah yang mustahil untuk Tuhan kerjakan? Biar itu boleh menjadi pertanyaan selalu dalam hidup kita, yang akhirnya membuat kita sadar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Kita kembali ketemu besok dalam ibadah doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.